pertahankan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita sejak kini sampai kapanpun, dan tanamkan pula ini kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidi wa habibi rabbil alamin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Shadaqallahul aliyul azim. Para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus akhina fillah Kiai Zain Ahmad, mata'anallah bituli hayatih wa ayyadahu bil qawli tsabit fil hayat wa ba'dal mamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa, guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi, serta para alim ulama lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpah curahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia dalam taat, termasuk nikmat disampaikannya kita semua ke majlis mubarak, tempat yang mulia ini, dalam rangka merayakan yaitu tasyakuran haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Putra Putri Al-Islah dalam pengasuhan guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Zain Ahmad. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, belum lama ini saya kedatangan anggota dewan ke Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Lalu saya sampaikan kepada beliau, Pak Dewan, saya mendengar ada dialog anak santri yang sangat menggelitik hati saya, tersentuh rasanya hati saya. Apa dialog santri itu? Kata si santri begini, sebenarnya kita ini anak bangsa atau bukan? Tadi kita baru dengar ya sambutan dari ketua NU Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan juga ini nanti disampaikan oleh beliau. Jadi dialog itu, kata anak santri ini, kita ini sebenarnya anak bangsa atau bukan? Yang satu bertanya lagi, memangnya kenapa katanya kamu bertanya seperti itu? Yang pertama, kata mereka,
Anak-anak yang sekolah SD, yang sekolah SMP, yang sekolah SMA, itu mereka kalau naik kendaraan di Jakarta nih Pak, itu ongkosnya separuh. Apa di Pemalang sama? Sama. Jadi bayarnya separuh kalau anak pelajar. Tapi kalau santri sama saja. Sama saja bayarnya dengan bukan pelajar, dengan orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, gedung SD, gedung SMP, gedung SMA dibangun oleh pemerintah. Tapi kita tidak pernah dengar ada pesantren dibangunkan oleh pemerintah. Yang ketiganya, guru-guru SD, SMP, SMA semuanya dapat gaji, dibayar oleh pemerintah. Tapi para kiai enggak ada yang digaji oleh pemerintah. Anak mereka mengadakan tawuran antar sekolah, SMA ini dengan itu, ini dengan itu. Kita tidak pernah yang namanya santri tawuran. Tapi kenapa katanya kita yang enggak pernah tawuran, kita yang enggak pernah ngerusak sekolahan, enggak diperhatikan oleh pemerintah? Justru mereka yang membuat kerusakan. SD mereka kalau enggak lulus dihancurkan, SD SMP-nya demikian juga yang lainnya. Kemudian justru mereka diperhatikan. Apakah biar kita diperhatikan oleh pemerintah kita perlu tawuran dulu, atau kita rusak robohkan semua bangunan-bangunan pesantren? Begitulah kata anak santri. Saya dalam hati bener ini anak santri. Jadi kita ini anak bangsa atau bukan, kata santri. Tapi memang karena didikan pesantren, kesabaran, akhlak yang mulia itu yang ditanamkan oleh para kiai. Sekalipun mereka mau bergerak, tapi asal kiainya berkata diam, tidak perlu berkata, asal tangannya mengangkat semua diam. Sami'na wa ata'na. Inilah cerminan akhlak-akhlak yang mulia bagi bangsa Indonesia, yang tercermin dari kepribadian santri-santri yang ada di Indonesia. Maka benar sekali kalau himbauan tadi Bapak Ketua Tanfidiyah ini yang menganjurkan agar kita semua masuk ke pesantren-pesantren. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita masuk ke perguruan tinggi Islam, ambil fakultas dalam Islam, yang menonjol pasti anak dari pesantren. Itu sudah pasti Pak. Apalagi yang masuk fakultas syariah, sebab untuk mempelajari syariah ini modal dasar yang paling pokok kemampuan penguasaan membaca kitab salaf, kitab kuning yang itu lebih dikenal, dan itu hanya mampu dipelajari, dibaca oleh anak-anak pesantren. Apalagi di sini ya, di Al-Islah ini balagohnya, manteknya sudah dipelajari. Maka begitu masuk perguruan tinggi, boleh jadi kalau santrinya itu atau mahasiswanya bisa mendebat dosennya sendiri. Bapak dan ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan nabi-nabi sebelumnya, yaitu menyampaikan risalah, pesan Allah Subhanahu wa taala berupa agama, yaitu dinul Islam, yang tujuan daripada agama ini adalah lisa'adatil basyari fi ma'ashihim wa ma'adihim, untuk menciptakan, membentuk manusia-manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan doa yang kita panjatkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia dan akhirat. Banyak pakar mengatakan kalau non Islam pingin maju,
maka dia harus berani melanggar kitab sucinya. Tapi kalau orang Islam pingin maju, jangan coba-coba berani melanggar kitab sucinya. Kalau umat Islam pingin maju, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, jadi adanya agama Islam ini bertujuan adalah agar kita ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi merupakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, Bapak dan saudara yang saya hormati, apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari benar sekali, bahwa manusia itu masuk surga itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak dipaksa untuk masuk surga, manusia enggak pada mau masuk surga. Apa bentuk paksaan itu? Bentuk paksaan itu adalah diwajibkannya sholat, diwajibkannya zakat, diwajibkannya puasa, diwajibkannya haji bagi yang mampu, serta kewajiban-kewajiban yang lain. Saya tidak tahu apakah kita mau pada sholat kalau sholat itu tidak diwajibkan. Apakah kita itu mau berzakat kalau zakat itu tidak diwajibkan? Apakah kita mau berpuasa kalau puasa itu tidak diwajibkan? Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita dipaksa oleh Allah supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin terakhir, yang sebelumnya ada nabi-nabi yang lain yang sama dengan beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tadi yang saya katakan li sa'adatil bashar fi ma'asim wa ma'adihim. Oleh sebab itu sebagai pemimpin terakhir, Sayyidul Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan pengakuan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, juga butuh pengetahuan tambahan, pengalaman dari nabi-nabi sebelumnya. Walaupun Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang lebih alim dibanding nabi yang lain, manusia paling mulia, tetapi sebagai pendidikan buat kita semua, terutama para pemimpin-pemimpin, Nabi Muhammad tidak melupakan jasa dan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nabi Muhammad ingin berbicara kepada kita bahwa bangsa yang besar, seorang pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mau menghargai jasa para pahlawan-pahlawan sebelumnya. Para bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan ini adalah yang ditanamkan oleh ulama-ulama kita, yang ditanamkan oleh guru-guru kita, sehingga kita selalu mengadakan yang namanya haul, ingat kepada nenek moyang kita, kirim doa dan lain sebagainya. Sangat berbeda sekali dengan ajaran yang dibawa oleh yang belum lama ini masuk ke Indonesia, yang kata Din Samsudin, kita ini sudah kecolongan. Bapak dan saudara yang saya hormati, jadi Nabi Muhammad membutuhkan legalitas formal, pengakuan resmi dari nabi-nabi sebelumnya, sehingga kalau nabi-nabi sebelumnya mengakui kerasulan Nabi Muhammad, mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad, tidak ada alasan bagi umat-umat Nabi sebelumnya untuk tidak mengimani, untuk tidak mengakui kenabian dan kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, orang Nasrani tidak ada alasan dia ini untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Allah Isa alaihissalam mengakui kenabian Nabi Muhammad. Orang Yahudi tidak ada alasan untuk tidak menerima dan tidak mengakui dan tidak beriman kepada Nabi, tidak ada alasan, karena Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam serta nabi-nabi dari kalangan Bani Israel semuanya mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam peristiwa Isra Mi'raj sangat terlihat sekali bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan seluruh para pemimpin sebelumnya. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, seorang agraris. Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi Allah Nuh, seorang nabi yang pertama kali menciptakan perahu. Nabi Muhammad juga bertemu dengan seorang nabi yang ahli dalam diplomasi, seorang diplomat ulung. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad juga bertemu dengan seorang nabi yang pertama kali menciptakan baju perang, Nabiullah Dawud alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad juga bertemu dengan nabi yang bisa berbahasa semua hewan, Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan nabi yang mampu menghadapi kemarau yang terjadi selama 7 tahun di Mesir, dan itu orang-orang Mesir tidak mengalami kelaparan, kehausan dan penderitaan walaupun kemarau panjangnya sampai 7 tahun berkat kepewayaan kehebatan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan nabi yang mampu mengobati segala macam penyakit, jangan hatta menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ini bisa. Itulah Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Ketika Gus Dur, ketika Bapak Amin Rais, Ibu Megawati dan Bapak Hamengkubuwono bertemu ketika hendak reformasi, itu di setiap media cetak mesti jadi berita utama. Ini adalah pertemuan tokoh kelas nasional, Pak. Bayangkan kalau waktu itu sudah ada media massa, ini pertemuan tokoh dunia akhirat, Nabi Muhammad dengan para pemimpin-pemimpin pilihan Allah lainnya. Entah bagaimana ini berita, berapa bulan barangkali akan menjadi berita utama, karena setiap bertemu dua tokoh nggak mungkin cuma sekedar pertemuan silaturahim biasa, tapi mesti ada hal-hal yang dibicarakan oleh para tokoh ini. Jadi nggak mungkin cuma sekedar pertemuan biasa. Maka kita boleh juga bertanya, lalu apa maksud pertemuan Nabi dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Di samping yang tadi sudah saya sampaikan, maka ada hal lain, yaitu adalah sesuatu yang ingin dibawa, yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hasil pertemuan Nabi dengan para nabi-nabi sebelumnya. Bapak dan saudara yang saya hormati, Nabi Muhammad sebagaimana kita ketahui, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, manusia yang sudah rupanya paling bagus, akhlaknya juga paling mulia, pengetahuannya paling tinggi, kemudian keamanahan tidak bisa diragukan. Tapi ada pertanyaan yang selama ini mengganggu, kenapa Nabi Muhammad ketika dakwah itu ditolak oleh orang-orang Quraisy? Ini yang sangat menarik jamaah Allah. Ya, Nabi Muhammad segala-galanya beliau ini memiliki, tapi kenapa ketika beliau berdakwah ditolak oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir? Kalau kita lihat dari segi intelektualitas Nabi, tidak ada yang meragukan. Jangankan yang terjadi saat itu, yang akan terjadi 10, 20, 100 tahun yang akan datang, Nabi sudah mengetahuinya. Nabi sudah mengetahui atau weruh sadurunge winara. Nabi mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu menunjukkan betapa luar biasanya pengetahuan Nabi. Salah satunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia suatu masa, suatu zaman. Di zaman itu kata Nabi, katsirun fuqaha'u
maaf, sayati 'alan nas zamanun, akan datang satu masa pada umatku di mana pada masa itu kata Nabi salatinuhum kal usud, di mana para sultannya, para penguasanya seperti singa, wa umara'uhum kadhi'ab, sementara pemerintahnya, anggota legislatifnya kadhi'ab, seperti serigala, wa qudatuhum, sementara hakimnya, polisinya, jaksanya kal kilab, seperti anjing, kata Nabi SAW. Wasairun nas, dan rakyat atau semua manusia itu kal agnam, seperti kambing. Wa kaifa ta'isul agnam bainal usud wad dhi'ab wal kilab, bagaimanakah jadinya itu kalau kambing hidup berada di tengah-tengah serigala, singa dan anjing. Ini Nabi sudah bersabda 1400 tahun yang lalu. Itu beliau sudah bersabda, dan ini sudah terjadi yang semacam ini. Itu menunjukkan betapa luar biasanya. Siapapun tidak ada yang menyangkal ini. Nabi juga bersabda kepada para sahabat, innakum asbahtum fi zaman, kalian ini wahai para sahabat hidup di suatu masa kasirun fuqaha'uhu, di mana di masa kalian ini ahli agamanya banyak. Ahli agamanya banyak. Sehingga Imam Malik pernah berkata kepada murid-muridnya, kata Imam Malik, di zaman Nabi dulu para sahabat kalau bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa yang harus kami jauhi, apa yang sebaiknya kami tinggalkan? Sahabat nggak ada yang nanya apa hukumnya ini, karena semua sahabat sudah mengerti tentang hukum Islam. Yang ditanyakan oleh mereka, apa yang sebaiknya kami tinggalkan. Tapi di zaman kita, kata Imam Malik, kita bertanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, menunjukkan orang-orang di zaman kita ini banyak yang buta tentang hukum Islam. Itu di zaman Imam Malik, apalagi di zamannya Kiai Zain Ahmad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kata Rasulullah, qalilun khutoba'uhum, sementara tukang pidatonya jarang. Di zaman Nabi para sahabat ahli agamanya banyak, yang ahli pidato langka, jarang. Karena mereka ini bukan dicetak oleh Nabi Muhammad SAW untuk pandai berpidato, tapi untuk beramal seperti yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita. Kiai kita nggak pernah mengajarkan, nih hafalkan ayat ini, hafalkan hadis ini, nanti kalau bertemu dengan orang yang berbeda paham dengan kamu, yang melakukan ini, dalilnya ini, untuk menyerangnya, dalilnya ini, supaya orang ini pahamnya kemudian berubah. Dipersiapkan. Kalau kiai-kiai kita nggak pernah mengajarkan begitu. Kiai kita hanya mengajarkan kepada kita, tidak perlu kamu hafal ini hafal itu, yang penting amaliyah kamu sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, walaupun tidak hafal ayat, walaupun tidak hafal hadis. Tapi zaman sekarang Bapak dan Ibu tidak seperti itu ya. Sekarang banyak aliran Islam yang mengajarkan muridnya suruh menghafalkan ayat ini, menghafalkan hadis ini. Nih nanti kalau ketemu tukang tahlilan, kamu serang dengan ayat ini, dengan hadis ini. Kalau ketemu orang yasinan, kamu serang dengan ayat ini dan dengan hadis ini. Seperti itulah. Jadi mereka dipersiapkan untuk berdebat dengan orang, untuk tukaran, untuk bertengkar dengan orang lain. Itulah cara gaya mereka dalam membina murid-muridnya, yang sangat berbeda sekali dengan pembinaan yang diterapkan oleh kiai-kiai kita. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasirun mu'tuh, tukang memberinya banyak, qalilun sa'iluhu, yang suka minta-mintanya sedikit, tukang minta-mintanya sedikit. Kemudian kata Nabi, al-amalu fihi khairun minal ilmi, maka beramal di zaman seperti itu lebih baik daripada ilmu, daripada menuntut ilmu, karena mereka sudah pada alim. Tapi kata Nabi, nanti akan datang kepada kalian semua satu masa, di mana pada masa itu kata Nabi, qalilun fuqaha'uhum,
ahli agamanya jarang ahli agama. Jamaah rahimakumullah, pada hari Jumat saya dapat undangan berita duka karena wafatnya seorang ulama besar di Jakarta, yaitu adalah Habib Alwi, ya, Habib Alwi bin Hud Al-Atos. Beliau ini adalah seorang ulama, maka saya kemudian datang mensolatkan. Subhanallah, karena dia seorang ulama besar yang hadirnya para alim ulama, para masyayikh, para habaib. Begitu saya pulang cerita kepada murid-murid saya, ada yang bertanya, banyakan mana katanya Ustadz yang hadir kepada beliau ini dengan yang menghadiri wafatnya UJ, Ustadz Jeffrey. Kata saya, kalau saya melihat dalam TV banyakan yang menghadiri UJ, tapi saya yakin satu orang yang menghadiri wafatnya dan mensolatkan Habib Alwi ini mungkin kualitasnya paling enggak berbanding 100 orang yang menghadiri UJ. Kenapa? Karena satu pun tidak ada yang kupingnya ditindik, tidak ada yang tatoan, tidak ada yang tampangnya menyeramkan. Semua yang hadir adalah para asatid, para alim ulama. Jadi beda kualitasnya, satu bisa berbanding entah berapa. Bapak dan saudara yang saya hormati, kata Nabi, akan datang kepada kalian nanti satu masa, di mana pada masa itu orang yang alimnya, ahli agamanya jarang. Kenapa jarang? Karena minat anak-anak kita kepada pesantren sekarang sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang, Pak. Ya, sudah mulai berkurang. Bahkan saya punya jamaah, ketika saya usulkan, apa enggak sebaiknya masukkan saja ke pesantren? Wah Pak Ustadz, saya takut kalau anak saya pesantren nanti jadi teroris, katanya. Kenapa jamaah Allah? Karena memang sudah dibentuk sedemikian rupa agar kaum muslimin ini takut mesantrenkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Dengan lahirnya kaum teroris yang dianggap itu lahir dari pondok pesantren. Ini sebenarnya sudah disetting jemaah Allah, dan kita tahu ini kerjaan siapa. Termasuk seperti yang sekarang terjadi di Syria. Syria itu Bapak 20% orangnya masih cinta kepada presidennya, 20% lagi memang mereka benci kepada presidennya, 60% menginginkan perubahan tapi tidak mau kalau negaranya rusak. Nih yang benci inilah kemudian didukung oleh Zionis Israel dan Amerika, termasuk adalah negara Qatar yang kemudian mempersenjatai mereka. Tujuan utama apa? Enggak ada lagi jamaah Allah. Ya, tujuan utamanya adalah seperti sekarang kita katakan, Amerika sudah tidak punya minyak karena tahun 2010 kandungan minyak Amerika sudah habis, tapi Amerika tidak kekurangan minyak sampai tahun 2030. Mereka stok untuk tahun 2030 masih punya minyak, padahal hidup mereka sangat tergantung pada itu. Dari mana ini? Inilah kerjaan dia sehari-hari. Ya, dengan mengadu kaum muslimin ini tujuan utamanya adalah mengeruk kekayaan. Cuma sayang negara-negara Islamnya gampang diadu domba. Kembali lagi kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang pada umatku nanti satu masa di mana pada masa itu orang yang paham agamanya jarang, dan sebaliknya ahli pidatonya banyak. Bapak lihat di TV, kalau orang ceramah kayak Kiai Jen Ahmad itu nggak laku di TV, ya. Tapi kalau cepot, Bapak tahu cepot, ya, iya. Kemudian siapa lagi? Maulana, Solmed. Nah itu emang yang begitu-begitu itulah yang laku di di televisi, Pak. Dan saya tahu siapa mereka. Nah selanjutnya Bapak dan Saudara yang saya hormati, ahli pidatonya banyak. Maka ketika ada kawan saya minta penceramah dari Jakarta, saya tanya kepada ente, pingin penceramah yang kayak apa? Di Jakarta ada semua. Mau yang galak, ada ilmunya, ada.
yang galak tok orang anak ilmune itu di Jakarta ada ilmunya lembek, di Jakarta juga ada. Enggak ada ilmunya juga enggak ada, enggak galak, di Jakarta ada semua. Mau yang bagaimana? Yang lucu aja, mintanya yang lucu. Jadi memang kita ini adalah suka dagelan semua, Pak. Makanya kita lihat dari pemerintah sampai ke rakyat semua dagelan. Acara televisi semuanya dagelan semuanya. Kita sangat prihatin. Jadi ahli pidatonya banyak, ahli agamanya sedikit. Kemudian kasirun sailuhu qalilun mu'tuh. Tukang minta-mintanya, pengemisnya banyak. Pengemisnya banyak, jamaah rahimakumullah. Dan pengemis ini bukan orang yang bajunya rombang-rambeng, tidak, bahkan berdasi pun oke, saya setuju, asalkan 35% buat saya. Itulah pengemis tingkat atas, jemaah. Jadi mental pengemis, yang penting dia mau tanda tangan oke, asal 30% dia minta sahamnya. Inilah pengemis jemaah. Padahal kita kaum muslimin diajarin haram hukumnya minta-minta. Ketika Al-Maghfurlah Habib Muhammad Al-Atos Cirebon, pengasuh pesantren Jaga Satru, ceramah Pak di daerah Jawa Tengah. Selesai ceramah, datang seorang pakai baju begitu rapi, kemudian minta, Kiai saya mohon perkenan Kiai singgah di gubuk saya. Artinya akhirnya mampir Kiai Habib Muhammad. Ya Allah, kata beliau, rumahnya besar kayak istana, kata beliau, karena rumah beliau jelek. Lalu iseng-iseng beliau ini nanya, sampean ini dinasnya di mana? Lu saya, katanya Habib, kan yang di depan Habib. Jadi kalau mau ke pesantren ini Habib Muhammad Jaga Satru itu ada kali Pak, ada jembatannya. Lah saya di situ katanya Pak. Apa kerjaannya? Pengemis pekerjaannya. Jadi ngemis menjadi profesi Pak. Lah terus kata Habib Muhammad, lalu penghasilan sampean ki berapa setiap harinya? Ya tergantung katanya Habib. Kalau lagi rame ya besar, kalau lagi sepi ya kecil. Udah, waktu paling sepi dapat berapa? Kalau sepi ya 30 sampai 40 ribu tanya Habib sehari. Itu lagi sepi. Kalau lagi rame, kalau rame ya 120 sampai 130. Itu kalau rame. Jadi sehari dia ngemis bisa sampai dapat 120 ribu. Sebulan udah berapa? Gaji guru di sini berapa? Kalah oleh pengemis. Ya. Dan lapak saya itu Bib sudah ada yang nawar mau dibayarin 1 juta. Yang membayarnya adalah pengemis lagi Pak. Jadi ngemis jadi profesi. Tuh. Ya, di bawah. Jadi bukan di bawah saja, di ke atas pun sama, pengemis banyak sekarang bangsa kita ini, jamaah rahimakumullah. Sangat prihatin, ya. Jadi kalau balak turun wajar. Jadi sedikit sekali orang yang memberi, ya, dan justru yang minta-mintanya banyak sekali. Kemudian al ilmu fihi khairun minal amal. Di zaman seperti itu menuntut ilmu itu lebih baik daripada beramal, seperti zaman sekarang ini. Bapak dan saudara yang saya hormati, jadi kembali sekarang bahwa kenapa Nabi ditolak dari segi intelektualitas tidak bisa diragukan Nabi Muhammad SAW. Semua orang mengakui itu. Kenapa? Wong Nabi Muhammad nggak belajar, nggak bisa baca tulis, tapi pengetahuannya luar biasa dan itu diakui. Dari segi integritas sekarang, siapa orang Quraisy yang tidak mengakui keamanahan Nabi Muhammad SAW sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin, dan gelar itu yang memberikan adalah Abu Jahal. Karena kalau bukan Abu Jahal tidak resmi gelar itu, sehingga diakui kejujuran Nabi Muhammad SAW.
Beliau pernah berkata, wahai tuan-tuan, kalau saya katakan di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kita, percayakah kalian? Jawab mereka, percaya. Kenapa kalian percaya? Karena kami dapati engkau adalah manusia yang paling jujur, yang belum pernah sekalipun engkau berdusta. Tidak ada yang tidak mengakui kejujuran Nabi. Kemudian dari segi moralitas, dari segi akhlak, udah jelas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan, akhlaknya luar biasa. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada kawan, bahkan kepada hewan, bahkan kepada siapapun juga, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah memujinya di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi tidak ada yang menolak ini kalau dari sisi. Lalu kenapa bisa mereka menolak? Ini masalahnya visi dan misi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la ilaha illallah, tauhid. Tauhid itu adalah wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan, menyatukan. Boleh ada orang kaya, boleh ada orang miskin, tapi mereka semua kita mempunyai derajat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditolak oleh mereka, Bapak. Kenapa mereka menolak? Karena sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, bisa dilihat oleh Bapak. 5 ayat menerangkan orang mukmin, ya, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu menjelaskan tentang orang mukmin. Lalu 2 ayat menerangkan orang kafir, innalladzina kafaru, dan seterusnya. Lalu ayat berikutnya 13 ayat menerangkan orang munafik. Jadi jumlah orang munafik ini itu 6 kali lipat dibandingkan dengan orang kafir, walaupun munafik sendiri sebenarnya kafir. Kenapa demikian? Karena jumlah orang munafik lebih banyak, dan juga bahaya orang munafik itu jauh lebih besar daripada orang yang terang-terangan kafir. Di waktu di Mekah, Bapak dan Ibu saudara yang saya hormati, belum ada orang munafik, ya. Di Mekah belum ada orang yang munafik, karena Islam pada fase Mekah masih lemah. Untuk apa orang berlindung di balik Islam, sedangkan Islam sendiri butuh perlindungan? Ini fase Mekah. Begitu fase Madinah, mulai ada munafik, orang munafik, karena mereka mencari selamat berlindung di balik bendera Islam. Kalau Kiai Zen waktu lemah mungkin enggak ada orang yang munafik, tapi nanti kalau sudah kuat, udah besar, boleh jadi nanti akan ada orang yang munafik. Walaupun saya berlindung kepada Allah, jangan sampai ada orang munafik yang berlindung di balik al-islah. Al-islah ya, al-islah. Semua jamaah rahimahullah, di zaman di fase Mekah nggak ada orang munafik. Yang ada itu fase Madinah, karena waktu itu Islam sudah kuat, disegani dan ditakuti oleh lawan. Mulai itu ada orang yang mencari hidup di balik Islam. Jelasnya dari 20 ayat ini, ya, bahwa satu, ada orang mukmin atau orang yang percaya terhadap ide, percaya terhadap gagasan, atau bahasa lainnya mendukung. Jadi ada yang mendukung idenya Nabi, mendukung gagasan Nabi, mendukung juga perjuangan Nabi. Ini yang pertama, itulah orang-orang mukmin. Di dunia, di dalam kehidupan kita sama, pasti ada yang mendukung perjuangan Pak Kiai Zain Ahmad, tapi ada juga orang yang tidak percaya. Nah, itulah orang kafir. Tidak percaya itu artinya tidak mau mendukung, tidak mau membantu perjuangan beliau, tidak iman kepada Rasulullah. Itu kelompok yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang paling banyak adalah kelompok yang pura-pura, kelompok yang punya kepentingan di balik itu.
Saya itu gemes sekali Pak sebenarnya. Kita ini sudah berapa tahun? Kita ini sudah 60 ya, 60 tahun lebih. Sudah 68 tahun ya. 68 tahun kita merdeka. Tapi kita lihat, kita belum bisa bikin motor. Kita belum bisa punya mobil. Negara kecil Malaysia sudah menjual mobil. Indonesia negara berpenduduk 250 juta masih belum bisa menciptakan mobil. Apakah memang tidak ada yang bisa? Bukan tidak ada yang bisa Pak. Bukan tidak ada yang bisa. Jangankan mobil, kapal bangsa Indonesia sudah bisa. Tapi kenapa tidak ada? Karena ada orang yang punya kepentingan di balik ini semua, yang tidak menginginkan terganggu usaha dia, kepentingannya tidak mau terganggu. Karena itu Indonesia tidak boleh memproduksi mobil. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menemui Raja Fir'aun, lalu diajak beriman, Fir'aun tidak mau karena takut dia ini harus menjadi rakyat biasa. Kata Nabi Musa, Paduka, Anda tetap menjadi raja, tidak perlu turun dari tahta, dan kami adalah ya kami. Jadi Anda tidak harus turun dari kerajaan, Anda tetap raja, cuma Anda beriman saja kepada Allah, beriman kepada saya sebagai Rasul, itu tok sudah. Jadi saya nggak kehilangan kerajaan saya, kata Firaun. Tidak. Kalau gitu ya nanti deh saya ngobrol dulu dengan Haman. Artinya ngobrol dengan Haman. Apa kata Haman? Benar Paduka. Jadi kalau Paduka beriman kepada Musa, Paduka tetap jadi raja. Cuma bedanya kalau dulu Paduka disembah, setelah beriman Paduka nyembah. Kalau dulu Paduka mengatur, kalau sudah beriman Paduka diatur. Kalau dulu Paduka menyuruh, maka sesudah beriman Paduka disuruh. Mau Paduka disuruh-suruh? Mau Paduka diatur-atur? Oh nggak bisa, kata raja begitu. Jadi sebenarnya si Fir'aun ini mau beriman Pak, tapi ada yang tidak menginginkan berimannya Fir'aun. Siapa? Si Haman. Haman Pak. Sebab kalau Fir'aun beriman, jatuhlah dia, habis masa dia, karena dia pun harus beriman. Ini yang tidak disanggupi oleh Haman. Sehingga ada ungkapan, kekuasaan bukan di atas singgasana, kekuasaan bukan di atas kursi, kekuasaan itu adalah di balik kursi, di balik singgasana. Jadi yang berbahaya bukan presidennya Pak, yang berbahaya itu orang yang di sekeliling presiden. Itulah yang harus diamati. Maka dari itu sebentar lagi tahun 2014, awas hati-hati jangan salah. 2.500.000 sekarang, 250 juta bangsa Indonesia. Kalau 1 juta diwakili oleh 1 orang, berarti kaum muslimin akan punya wakil 200 orang Pak. Non Islam Nasrani paling cuma 30 orang. Tapi bisa lihat oleh Bapak, mereka tidak demikian, masuk ke semua partai. Partai ini, partai B, partai C dan seterusnya. Sebab kalau mereka membuat partai sendiri, mereka tidak akan punya wakil sebanyak yang mereka inginkan. Dengan masuk ke partai-partai itu, mereka kemudian dijadikan anggota legislatif. Boleh jadi mereka punya wakil sampai 70, dan kita bukan lagi 200 kaum muslimin, tapi tinggal 120. Terjadinya bagaimana? Itu adalah jawabannya ada pada diri kita sendiri. Sehingga bagaimana Indonesia ke depan yang menentukan adalah kita sendiri. Bagaimana fanatisme kita terhadap Islam ini perlu kita tumbuhkan. Saya yakin orang-orang NU ya Islamnya kuat, tapi saya tidak yakin orang NU tidak bisa difitnah. Bisa saja Pak dibujuk-bujuk. Karena itu tanamkan keyakinan yang benar dalam diri kita, hidup mati bareng-bareng bersama para alim ulama. Kita derek para alim ulama, insya Allah selamat dunia, termasuk menjaga negara ini. Bapak dan saudara yang saya hormati, jadi
inilah yang punya kepentingan, inilah yang berbahaya jamaah Allah. Saya nonton film Ainun Najib, mungkin juga ada bapak ya ibu atau yang sudah melihat, itu bagus. Dan sekarang kan belum lama ya ada film Sang Kiai, ya sangat bagus sekali juga itu. Saya sekeluarga saya bawa semuanya nonton karena CD-nya belum keluar. Ya, bapak dan saudara, saya melihat keprihatinan, kesedihan, nangisnya B.J. Habibie. Saya yakin kesedihan yang paling memilukan B.J. Habibie bukan kematian Ainun, bukan kematian istrinya, karena bagi beliau sebagai seorang muslim tahu betul bahwa Ainun istrinya pasti mati, entah kapan itu pasti mati. Tapi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Pak Habibie adalah kalau pesawat yang dia ciptakan Gatot Koco 250 itu adalah perdana sekaligus juga adalah terakhir. Itu yang paling menyakitkan hati. Kenapa bisa seperti ini jamaah rahimallah? Kembali, inilah manusia tadi, ada yang iman tadi, yakni yang mendukung, yang kedua ada yang kufur, yang ketiga yang paling banyak adalah orang-orang yang berpura-pura dan orang-orang yang punya kepentingan. Bukan tidak mengakui Pak, mengakui, tapi dia tidak mau mengakui dalam kenyataannya. Hatinya mengakui, tapi kenyataannya dia tidak mengakui. Itulah munafik. Di zaman Nabi sudah ada. Ketika Nabi mengajak orang untuk beriman, apa kata mereka? Sekarang kalau kamu yang benar-benar seorang Rasul, buktikan bahwa engkau seorang Rasul. Dengan cara bagaimana saya harus membuktikan? Suruh itu tanah berjalan ke tangan kamu, maaf kerikil batu berjalan ke tanganmu, kemudian suruh dia bertasbih di tanganmu. Ini kan sesuatu yang mustahil Pak untuk kita. Lalu Nabi bertanya, kalau dia bertasbih di tanganku seperti yang kamu inginkan, kamu mau beriman? Apa kata mereka? Laksanakan aja dulu, laksanakannya dulu kalau memang benar kamu seorang Nabi. Nabi nurut Pak. Itu batu di tangan Nabi kemudian bertasbih. Begitu sesudah itu lalu Nabi bertanya, bagaimana? Sudah cukup? Apa kata mereka? Sihirmu memang luar biasa Muhammad. Begitulah kenyataan. Dia tahu ini adalah suatu bukti kebenaran Nabi, tapi mereka tetap tidak mengakui. Minta lagi dia bulan supaya dibelah jadi dua. Yang sebelah masuk ke lengan baju kiri, keluar dari lengan baju kanan, sebelahnya lagi keluar masuk dari lengan baju kanan, keluar dari lengan baju kiri, kemudian berjalan lagi ke atas, menyambung lagi di sana. Sekarang siapa yang bisa mempercayai itu terjadi? Tapi Nabi buktikan lagi, kalau itu aku lakukan kamu beriman, ya lakukan saja dulu. Nabi lakukan, begitu sudah dilakukan kembali mereka berkata, sihirmu memang luar biasa Muhammad. Jadi bukan tidak tahu mereka tentang kebenaran, tapi tidak mau mengakui karena kepentingannya yang terganggu, yang terancam. Inilah yang banyak. Maka kita sekali lagi harus berhati-hati dengan yang seperti ini Bapak dan Saudara. Ya, inilah mengenai keadaan manusia dari zaman dulu sampai kapanpun akan ada yang semacam ini. Apalagi orang munafik ini tumbuhnya ketika di situ ada suatu kekuatan. Maka menjadi kewajiban kita Bapak dan Saudara yang saya hormati, marilah kita bersatu. Ya, kita bersatu dan pertahankan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita sejak kini sampai kapanpun, dan tanamkan pula ini kepada anak-anak kita. Sekarang ini Bapak dan Ibu di Jakarta khususnya, Indonesia pada umumnya ya sedang terancam oleh satu aliran yang sebenarnya mereka ini adalah kaki tangan dari Zionis Israel dan Amerika Serikat yang memang mau memecah belah, mau menghancurkan agama Islam ini. Dan saya di sana mengisi Pak dalam satu radio namanya Rasil, Radio Silaturahim.
radio silaturahim. Dan sekarang ini kami lagi difitnah oleh kelompok mereka. Ini adalah mereka namanya kaum Salafi. Salafi ini sebenarnya Wahabi, cuma namanya kalau di Jakarta Salafi, kalau di Indonesia kalau di Cirebon namanya Radio Ahli Sunnah Wal Jamaah. Padahal isinya dia juga sama. Mungkin nanti akan ada, karena rencananya Salafi ini akan membuat semua pemancar radio di setiap kota besar yang ada di Indonesia, karena dananya luar biasa besar sekali. Bapak dan saudara yang saya hormati, makanya hati-hati ya, ini dengan radio-radio mereka. Bahkan juga mereka sedang membuat stasiun televisi ya, itu sudah dipersiapkan oleh mereka. Dan kami pun di Rasil insya Allah minta doanya semua, kami juga sama mau membuat stasiun televisi nanti. Khusus kita akan menyampaikan masalah paham Ahlussunnah. Saya sangat berharap sebenarnya NU itu punya TV, saya itu berharap. Iya, tapi kenapa kok enggak apa? Padahal ini luar biasa. Kalau umpamanya NU punya TV, subhanallah, saya yakin isi orang-orang kiai-kiai NU semua setiap dalam siaran. Ini luar biasa. Ya, makanya kata saya, apa NU enggak punya duit ini? Apa bagaimana, saya enggak mengerti. Bapak dan saudara yang saya hormati, dan satu-satunya senjata yang sangat ampuh dilakukan oleh mereka, terutama di Jakarta, isu tentang sesatnya aliran Syiah. Dan ini menjadi sasaran mereka dalam memfitnah ulama-ulama NU. Sebab mereka mengatakan orang Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah kafir ya. Kemudian juga Al-Maturidi adalah kafir. Kemudian juga Abu Musa Al-Asy'ari juga adalah kafir. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah kafir. Dan itu sudah jelas-jelasan mereka katakan. Dan ini ditanamkan sebagai doktrin buat santri-santri mereka. Dan Bapak dan Ibu jangan heran kalau nanti akan ada orang mengatakan Kiai Hasyim Muzadi itu Syiah, kemudian Said Akil itu adalah Syiah. Jangan heran, karena ini yang sudah disetting oleh mereka. Hati-hati kita, jangan sampai kita bisa dipengaruhi mereka sehingga kemudian kita menuduh kiai-kiai kita sebagai tokoh-tokoh atau pentolan-pentolan Syiah yang disebarkan, yang ditanamkan di Indonesia ini. Ini merupakan kerjaan mereka yang memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Maka kita perlu ini tanamkan kepada masyarakat kita, kepada murid-murid kita, tentang upaya menghancurkan paham Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hal ini NU, karena satu-satunya yang punya dalil tentang tahlil, tentang yasinan, tentang maulidan, tentang Isra Mi'raj itu cuma NU Jamaah Rahimallah yang punya dalilnya. Walaupun tidak semua orang NU tahu dalilnya ya, tidak semua orang NU, sehingga banyak sekali orang NU itu kemudian ragu-ragu, bener ya mereka dalilnya, Qur'annya ada, hadisnya ada, sementara kita cuma ngikut-ngikut dan enggak pernah tahu dalilnya bagaimana mengenai tahlilan, bagaimana mengenai yasinan, bagaimana mengenai ini dan lain sebagainya. Karena itulah belum lama ini kami mengadakan musyawarah ya di tingkat Jakarta Timur NU, karena saya termasuk di antara pengurusnya, yaitu ada upaya kita mencetak buku khusus menerangkan tentang dalil tahlilan, dalil yasinan dan sebagainya. Hal ini pernah terjadi Pak ya, di Bekasi ada satu masjid di mana pengurusnya ini sudah melarang orang yasinan, tapi orang NU tetap saja jalan yasinan, seolah mereka berkata biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlaru. Kesal itu pengurus masjid, kemudian semua Al-Quran yang ada di masjid itu di staples surat yasinnya Pak ya, di staples surat yasinnya. Makanya saya berdoa mudah-mudahan orang itu bukan orang kaya ya, mudah-mudahan bukan orang kaya yang melakukan itu. Sebab saya takut kalau dia orang kaya nanti mencetak Al-Quran nggak ada surat yasinnya, ini repot jadinya ya Jamaah Rahimallah. Kita doakan yang begitu adalah orang-orang miskin semuanya. Nah ini barangkali sebagai perkenalan dari saya. Sebenarnya saya bukan orang panggung, bukan tukang pidato. Kalau saya nggak takut diomeli nama Kiai Zain ya saya nggak datang, tapi saya samina wa tauna. Beliau adalah guru saya
Beliau adalah guru saya yang banyak membimbing saya waktu di pesantren Kaliwungu. Kalau saya di Kaliwungu emang sudah diketahui semuanya, wah saya di sana bukan ngaji, cuma belajar ngeliwet. Alhamdulillah berkat bimbingan Ijen Ahmad, ya saya bisa membuat juga pondok pesantren Ihya Ulumuddin walaupun kecil. Tentu adalah doa tentunya dari para alim ulama semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar itu tentunya dari Allah, kalau yang salah dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.